Siti adalah seorang gadis yang baru saja mendapat pekerjaan. Dia hidup hanya bersama ibunya yang sudah sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja lagi. Aku tidak percaya, aku benar-benar keterima setelah 5 kali ditolak. Akhirnya pabrik gula itu menerima aku. Ibu pasti tidak akan percaya waktu aku beritahu nanti. Kemarin masih bilang, sudah lah nak, cari kerja lain aja. Tapi lihat sekarang, aku berhasil gaji pertamaku nanti. Aku akan memberikan ibu kain baru itu yang selalu dilihat di pasar. Ya Tuhan, terima kasih, aku janji akan bekerja keras. Aku akan jadi buruh terbaik di pabrik itu. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa memenuhi harapan? Kalau ternyata aku lambat bekerja atau tidak? Jangan pernah negatif, pasti bisa. Lihat saja, dari 50 pelamar cuma aku akan dipilih. Terlalu muda, kamu itu butuh pengalaman. Tapi Pak, aku cepat belajar. Aku sanggup kerja lembur. Pabrik bukan tempat belajar. Next. Dulu kau bilang terlalu muda Pak Handoko. Sekarang lihat, aku yang kau pilih dari 50 pelamar. Luka itu bukti kau ceroboh. Kami itu butuh pekerja yang sempurna. Ini luka karena aku menyelamatkan anak tetangga dari kompor Pak. Justru bukti aku. Pabrik gula butuh buruh, bukan pahlawan. Kau salah Pak, pabrik butuh orang sepertiku yang berani berkorban. 5 kali wawancara, kau ini memang bandel ya. Bukan bandel Pak, tapi tahu bahwa pabrik ini akan mengubah hidup keluargaku. Kamu keterima, besok mulai kerja. Yes, Ibu, kita akan punya masa depan. Hari ini adalah awal baru. Mulai sekarang hidup kita akan berubah. Ibu tidak perlu menjual perhiasan terakhirnya lagi. Aku harus berangkat sekarang. Tidak boleh telat di hari pertama. Aku pamit sama Ibu dulu deh, biar makin semangat kerjanya. Ibu, aku sudah buatkan bubur hangat pakai jahe dan kunyit seperti resep orang dimakan. Walau sedikit saja ya. Ibu butuh tenaga untuk melawan penyakit ini. Kamu sudah dapat kabar dari pabrik itu? Iya Ibu, aku diterima kerja di pabrik gula. Besok hari pertama aku masuk. Lihat, ini surat penerimanya. Tidak boleh nak. Lihatlah kondisi ibu sekarang. Batu gula ini sudah merenggut separuh nyawaku. Aku tidak mau anakku sendiri mengikuti ibunya. Tapi Bu, di desa kita hanya ada pabrik gula yang upahnya cukup untuk membeli obat dan makanan. Pabrik lain terlalu jauh. Nanti siapa yang akan merawat ibu jika aku harus pergi dari pagi sampai malam? Lebih baik kita makan sekali sehari. Nggak boleh aku melihat paru-paru pusat seperti milikku. Ingat, mengatur tetangga kita. Tidak sampai setahun itu di sini deh sudah. Aku sudah siapkan segala perlindungan Bu. Masker khusus, sarung tangan, bahkan kacamata pelindung, dan aku janji begitu ada pekerjaan lain yang lebih baik, aku akan segera keluar dari sana. Kamu sama keras kepalanya sama bapak melulu. Dia juga bilang tidak apa-apa. Sampai suatu pagi dia tidak bangun lagi. Aku bukan bapak, aku akan lebih berhati-hati. Aku tahu batas diri, dan yang paling penting, aku punya alasanku untuk tetap sehat. Itu Ibu. Alasan ibu hanya tidak kuat membayangkan kehilangan seseorang yang masih sayang di dunia ini. Tenang Bu, aku akan janji akan pulang tepat waktu setiap hari. Aku akan minum jamu setiap malam, dan lihat, aku sudah beli vitamin khusus dari tabungan. Kalau kamu sekarang bertekad dikit, Nanyim semua doakan yang terbaik. Jam berapa kau berangkat? Subuh Bu. Tapi jangan khawatir, aku sudah siapkan semuanya. Makanan untuk ibu di meja, obat di laci dekat ranjang, air minum di termos, bahkan handuk dan baskom sudah aku letakkan dekat sini. Tunggu, bawalah bekal lebih banyak, dan juga jangan lupa sholat duha dulu sebelum berangkat. Bawa juga jaket tebal, pagi-pagi dingin sekali di pabrik itu. Ibu, jangan memaksakan diri. Aku sudah dewasa Bu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku pergi dulu ya, Bu, istirahat yang cukup. Hati-hati di jalan nak. Ingat, jika ada yang tidak beres langsung pulang. Upah sebesar apapun tidak akan sebanding dengan nyawamu. Iya Bu, jangan khawatir berlebihan. Nanti malam aku akan ceritakan semua tentang hari ini kepadamu. Siti kemudian berangkat bekerja dan menghampiri temannya yang sudah menjadi senior di tempat kerja tersebut. Duh, akhirnya datang juga kamu. Dari tadi aku nungguin kan mikir. Jangan-jangan setelah dengar ceritaku kemarin, kamu langsung ngurung. Aku hampir nyasar tadi. Jalan dari rumahku gelap banget. Belum lagi beceknya bukan main-main. Setelah hujan semalam. Ngomong-ngomong, kamu kenapa? Makanya lebih kusam dari kemarin, mata merah, pedet, bibirku pecah. Jangan-jangan bukan penyakit kok. Ini hasil kerja lembur semalam sampai jam 3 pagi. Tanya buat ngejar target produksi, tapi tahu sendiri ya, besok kalau kamu lembur, jangan harap bisa pulang sebelum ayam berkokok.
Tapi kata Pak RT kan kalau lembur pasti ada uang. Lemburnya katanya sih lumayan buat nambah. Jangan percaya omongan si lancang itu. Dia dibayar bos tiap bulan buat ngabulin kita uang lembur. Nih, isi dompetku nih. Tapi aku benar-benar butuh uang itu buat ibuku. Dokter bilang harus sering minum obat. Kalau enggak, katanya kan gajian dia minggu. Nih, slip gajiku bulan lalu. Harusnya cair tanggal 1. Tapi baru dikasih kemarin. Itu pun cuma separuh. Lihat ini, potongan kerusakan alat. Padahal alatnya aja udah tua banget sejak aku pertama kerja di sini. Ini penipuan, kita harus lapor ke dinas tenaga kerja. Atau diam. Kamu ingat si Mati yang katanya pindah ke kota sebelah itu? Iya, dulu sering ngobrol sama kita waktu istirahat. Itu cuma cerita bos, aslinya dia hilang pas mau ngadu ke dinas tenaga kerja. Terus kerjaannya ketemu di pinggir kali, isinya surat pengaduan sama daftar pelanggaran bos. Besoknya keluarga si Mati dikasih uang sama bos, disuruh bilang dia pindah kota. Aduh, jam segini aja kita nanti kena denda hari upah. Tapi ini kita nggak bisa terus begini. Harus ada yang nanti malam aku kasih lihat bukti-bukti lain. Sekarang lari dulu, nanti mandor marahin lagi. Percayalah, aku udah ngumpulin banyak bukti selama setahun terakhir ini. Para pekerja di pabrik gula itu sangat bekerja dengan sangat keras, namun apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh tempat mereka bekerja. Tunggu sebentar, mataku kok gelap ya? Kayak ada ribuan kunang-kunang. Dari tadi aku lihat kamu goyah-goyah, kenapa nggak bilang dari tadi? Bangsat, tadi pagi aku sudah kasih separuh nasi kotakku. Hanya mau makan istirahat siang. Maaf ya nih, aku simpan buat anak kembarku. Mereka nangis minta makan semalam. Gajiku kemarin dipotong lagi, katanya utang alat safety. Tiba-tiba Adit ambruk karena sudah tak kuat lagi. Adit, dia tutup mata dengan suaraku. Ya nih, lihat bibir biru, tangannya dingin tapi berteriak. Nadi cepat banget, 120-an. Pupil melebar, ini bukan cuma kelaparan, dia dehidrasi berat. Tiga hari cuma minum air gula. Maaf, tolong jangan bawa ke klinik pabrik. Minggu lalu Rudi dikasih obat kadaluarsa malah muntah darah. Aku ada bulan merah dan garam bikin oleh dulu. Adit, dengar, kamu harus bertahan. Istrimu hamil 7 bulan. Kamu anakmu lahir yatim. Siti, Yani kalau aku tidak bangun tolong berikan ini ke istriku. Katakan aku. Dasar tolol, kamu harus bilang sendiri. Aku janji besok akan bawa beras dari rumahku. Kami akan kumpulkan iuran bekerja. Gudang belakang aku sembunyikan obat di balik karung. Cekat sebelum si anjing mundur datang. Namun sebelum sempat mengambil obatnya, Pak Handoko si bos pabrik gula itu datang dan melihat Adit terbaring di lantai membuatnya sangat marah. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kerjanya berhenti? Pak Handoko, mohon maaf. Adit tiba-tiba pingsan di tengah kerja. Kami hanya mencoba menolong. Pingsan? Di pabrik ini tidak ada waktu untuk pingsan. Ini bukan tempat bermalas-malasan. Maaf Pak, saya cuma butuh istirahat sebentar. Istirahat? Kau pikir ini hotel bintang 5 apa? Kalau tidak kuat bekerja, keluar sana dari sini. Itu tidak benar. Lihat kondisi Adit, bibirnya membiru, napasnya tersengal-sengal. Dia butuh pertolongan medis segera. Dasar pemberontak. Kau pikir aku itu tidak tahu kalian itu hanya cari-cari alasan aja. Sengaja pura-pura pingsan agar tidak perlu bekerja. Pertolongan medis. Haha, baiklah. Kalau kalian itu sangat peduli padanya, mulai besok gaji Siti dipotong 30% karena meninggalkan pekerjaannya tanpa izin. Tidak, Pak Handoko, tolong, Siti tidak bersalah. Ini semua kesalahan saya. Diam kamu. Senang sekarang ya. Karena membela pemalas, gajimu kena potong besar-besaran. Tapi Pak, ini menyangkut nyawa manusia. Adit bisa saja meninggal jika... Nyawa? Di sini yang penting itu hanya target produksi. Kalian itu cuma alat produksi. Kalau rusak ya tinggal diganti dengan yang baru. Pak Handoko, demi kemanusiaan, dia punya istri hamil dan 2 anak yang kelaparan di rumah. Kemanusiaan itu untuk orang kaya. Laporan produksi harus selesai sebelum maghrib. Kalau tidak, potongan gaji akan jadi 50%. Pak Handoko kemudian pergi begitu saja tanpa memberi pertolongan kepada Adit. Maafkan aku Siti, karena aku gajimu. Sudah, jangan dipikirkan, kita akan temukan jalan keluar. Tidak ada jalan keluar selama kita diam. Sudah waktunya kita lawan ketidakadilan ini. Pak Handoko sendiri adalah orang yang kejam, yang selalu serakah dan tidak pernah puas. Tidak. Tidak bisa begini terus. Sudah kuberi mereka pekerjaan, kuberi mereka tempat berteduh. Tapi apa alasan mereka? Malas, semuanya malas. Lembur sampai jam 10 malam. Tidak cukup, potong gaji 30%, masih kurang. Tambah sip malam, tetap saja hasilnya mengecewakan. Di mana salahku? Aku yang selalu benar, mereka yang salah.
Bahkan minum pun aku lebih cepat dari mereka bekerja. Harus ada cara ini. Harus 3 tahun target tidak terpenuhi. Padahal sudah aku pasang kamera di setiap sudut. Sudah aku gaji mandor untuk mencambuk mereka. Sudah aku ancam keluarga dan rumah dinas. Aku tahu kesalahannya. Mereka masih punya harapan, masih punya mimpi. Itu yang membuat mereka itu lamban. Pak Handoko kemudian menulis laporan baru yang berisi peraturan baru. Target harus selesai jam 4 sore, bukan jam 5. Jam kerja jadi jam 5 pagi sampai 11 malam. Makan siang dipotong jadi 10 menit. Satu orang pegang 2 mesin. Yang protes potong gaji 70%. Yang pingsan langsung dipecat. Yang mengeluh tendang dari rumah dinas. Mereka tidak punya pilihan. Desa terpencil ini, aku satu-satunya raja. Tidak ada bus, tidak ada pasar, tidak ada harapan. Hanya aku dan pabrik ini. Aku bisa lebih kejam, harus lebih kejam. Sumiati dulu berani melawan. Lihat sekarang jadi contoh bagi yang lain. 3 bulan lalu Rudi mencoba lapor ke dinas. Mayatnya hanyut di kali. Kecelakaan. Besok-besok akan kuperkenalkan revolusi baruku. Mereka akan bekerja seperti budak atau mati seperti anjing. Beberapa bulan kemudian setelah aturan baru yang diberlakukan oleh Pak Handoko, hal itu kemudian membuat banyak pekerja yang mengalami kehidupan yang semakin sulit. Dan salah satunya adalah Siti yang sering sekali mendapatkan pemotongan gaji sehingga dia tidak bisa membeli obat untuk ibunya. Ibu, maafkan aku seharusnya mendengarkan ibu. Aku bodoh sekali. Jangan gini itu, nak. Kamu membantu ingin bertanggung jawab. Tapi lihat sekarang, gaji bulan ini cuma cukup untuk beli beras 5 kilo. Obat ibu, obat terpentingnya tidak bisa aku beli. Kerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi dapat apa? Sudah berapa temanmu yang pingsan bulan ini? 3 orang, Bu. Adik sudah tidak bisa jalan lurus lagi karena kurang gizi. Ia nih batuk darah tiap malam. Kemarin-kemarin ada anak baru 16 tahun tengah terjepit mesin sampai hancur. Dan bos bilang itu sudah bahan pribadi. Dulu masih kerja di pabrik itu, dia pulang dengan mata biru setiap sampai 1 pagi. Jangan ada ancaman baru kemarin pasang pengumuman mengurangkan jam kerja ditambah 1 jam 11 malam. Lari nak, lari sejauh-jauhnya di tempat itu. Lari kemana, Bu? Semua sawah sudah dibalik pabrik, pekerjaan lain tidak ada. Bahkan jadi kuli panggul di pasar saja sudah penuh. Dan ibu butuh obat ini setiap hari. Dan dari hal itu membuat jiwa Siti mulai memberontak dan mengumpulkan teman-temannya untuk melakukan protes ke Pak Handoko. Aku sudah tidak tahan lagi. Lihat tanganku ini. Dokter bilang harus istirahat 2 minggu. Tapi besok aku dipaksa bekerja lagi. Kita tidak bisa terus begini. Sudah 6 pekerja masuk rumah sakit bulan ini. 2 orang tewas. Kapan kita bisa cukup? Mati berjuang sendirian. Kita beda. Kita bersama. Aku sudah hitung 80% pekerja siap mendukung aksi Adit. Bagaimana rencananya? Bos punya preman bayaran. Polisi juga sudah dia beli. Pertama, kita kumpulkan bukti-bukti pelanggaran, gaji palsu, foto kondisi kerja, rekaman, ancaman. Kedua, kita hubungi operasi independen di kota. Ini detailnya. Besok kita sebarkan surat rahasia. Lusa, semua serentak mogok kerja. Kita tuntut 1 jam kerja manusiawi. Percayalah, ini satu-satunya jalan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk Sumiati. Besok kita gaji segera. Keesokan harinya mereka melakukan demonstrasi kepada Pak Handoko. Kami untuk keadilan, Pak Handoko harus bertanggung jawab. Jangan biarkan rakyat menderita karena keputusan yang tidak ada. Betul, kami butuh perubahan. Jangan abaikan kami, Pak Handoko. Apa-apaan ini? Kenapa kalian membuat keributan di depan kantorku? Pak Handoko, kami datang karena kami sudah muak dengan keputusan Bapak yang tidak memiliki rakyat. Kami tidak akan diam sampai Bapak mendengar keluhan kami. Dengar Siti, apa kalian itu tidak tahu kalau tindakan kalian ini mengganggu ketertiban? Kalau kalian punya masalah, datanglah dengan sopan, bukan begini. Sopan? Sudah berkali-kali kami itu bicara baik-baik, Pak. Tapi Bapak selalu tutup telinga. Sekarang waktunya Bapak itu mendengar langsung dari kami. Kalian semua jangan memaksakan kehendak ya. Apa kalian pikir dengan teriak-teriak di sini masalah akan selesai? Baiklah Siti, kalau kamu itu merasa paling benar, ayo kita bicara 4 mata dengan membuat warga lain terhasut. Ayo kita bicara 4 mata, jangan membuat warga lain terhasut karena emosimu. Baik, Pak. Tapi saya tidak akan mundur sebelum mendengar soal apa solusi dari Bapak. Ayo ikut ke dalam, kita selesaikan masalah ini secara kepala dingin. Siti mengikuti Pak Handoko masuk ke kantor, sementara warga tetap berjaga di depan dengan raut wajah penuh harap. Siti, tenanglah dulu, duduk yang nyaman. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Apa sebenarnya kalian tuntut dari saya?
Pak Handoko, sudah jelas kami ini keadilan. Kebajikan Bapak sudah banyak merugikan warga. Harga kebutuhan naik, pekerjaan semakin sulit. Rakyat kecil seperti kami merasa diperlakukan tidak adil. Saya tahu keadaan sedang sulit, tapi Siti, kebijakan ini bukan tanpa alasan. Kita butuh dana untuk pembangunan, bukanlah pada akhirnya itu juga menjadi untuk kesejahteraan kita semua. Tapi Pak, caranya tidak tepat. Warga sudah susah payah bertahan hidup. Dan kebijakan itu justru menambah beban. Apa Bapak tidak pernah turun langsung melihat kondisi warga? Saya tahu Siti, tapi sebagai pemimpin saya harus berpikir jangka panjang. Kalau tidak ada pembangunan, daerah ini akan jadi tertinggal. Apa kamu itu tidak memikirkan itu? Justru karena itu saya ada di sini. Saya ingin Bapak mendengar semua kami. Jangan cuma duduk di balik meja tanpa mengalami kesulitan di luar sana. Kamu keras kepala juga ya. Baiklah, apa yang kamu inginkan secara konkret? Turunkan harga kebutuhan pokok dan hentikan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kalau Bapak tidak bisa, maka kami akan terus melakukan aksi. Jangan sok tahu Siti. Kamu pikir memimpin itu mudah? Apa kamu mau ambil alih posisiku? Bukan begitu Pak, saya hanya ingin keadilan. Jika Bapak tidak mau mendengar, rakyat akan bergerak sendiri. Saya tidak takut dengan ancaman Bapak. Kamu tidak takut ya? Kamu tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Apapun yang Bapak lakukan, saya tetap akan memperjuangkannya. Ancaman tidak akan menghentikan kami. Kamu kira saya itu akan diam saja? Saya tidak butuh negosiasi dengan orang seperti kamu ya. Kamu pikir siapa yang berani melawanku? Hah? Tidak perlu seberapa besar kepuasan Bapak. Rakyat sudah muak dengan semua ini. Pak Handoko tiba-tiba membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah pistol, menodongkan ke arah Siti. Kamu pikir saya akan membiarkanmu menghancurkan apa yang sudah saya bangun? Sumiati dulu juga begitu. Berani dan lihat apa yang terjadi padanya. Jadi Bapak yang menghabisi Sumiati. Tepat, dan sekarang giliranmu. Jangan pernah berpikir bisa keluar dari sini hidup-hidup setelah menantangku ya. Bapak tidak akan bisa menghentikan kebenaran. Cepat atau lambat semua akan tahu kebusukan Bapak. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Ruangan kantor Pak Handoko tampak bingung, memandang sekeliling dengan cemas. Apa-apa ini? Kenapa lampunya tiba-tiba mati hidup begitu? Siapa yang main-main dengan listrik? Pak, mungkin ada masalah listrik. Sebaiknya Bapak periksa keluar. Oh, ini pasti ulah kalian biar bisa kabur ya? Hah? Tidak Pak, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja ada korsleting. Lampu kembali berkedip-kedip. Pak Handoko terlihat semakin gelisah. Siti menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan bersembunyi di balik mesin penggilingan gula di sudut ruangan. Pakai lari segala kamu ini Siti. Saya itu tahu kamu itu masih di sini. Tidak akan ada yang bisa kabur dari saya. Ayo keluar sekarang. Kalau kamu tidak keluar, saya tidak segan-segan menggunakan ini. Ini kesempatan terakhirmu Siti. Jangan buat saya itu marah. Ayo keluar. Siti, apa kamu pikir bisa sembunyi selamanya? Saya tahu kamu itu ada di sekitar sini. Oh, jadi kamu di situ ya. Pak Handoko melihat Siti bersembunyi di balik mesin. Dia kemudian menaiki mesin penggilingan gula tersebut. Lucu sekali, mau main petak umpet sama saya. Kamu salah besar kalau berpikir bisa lolos Siti. Tiba-tiba saja muncul bayangan samar seorang wanita tua dengan wajah pucat. Pak Handoko tidak menyadari kalau itu adalah hantu Bu Sumiati. Apa itu? Handoko, ingat apa? Ibu Sumiati. Handoyo, kenapa kamu kembali ke tempat ini? Bukankah dosa-dosamu sudah cukup? Tidak mungkin. Kau seharusnya sudah pergi. Ini tidak nyata. Aku tidak bermaksud. Aku tidak ingin menjadi jangan. Pak Handoko menjerit kaget, terpeleset dan jatuh dari mesin penggiling gula. Secara tidak sengaja tubuhnya terperosok ke dalam mesin dan mesin tersebut tiba-tiba hidup. Siti merangkak mundur, jantungnya berdegup kencang, wajahnya dipenuhi ketakutan melihat darah yang mengalir dari bawah mesin. Siti kemudian kabur dan meninggalkan pabrik itu. Dan mulai sejak itu pabrik itu menjadi pabrik yang angker. Apa ya?